Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memperlihatkan praktikum proses pembuatan sabun dengan anggota saya Anissa Nuridayah, Maulina Ismail Hasanah, Layinatul Mahmudah, Bagus Pramuditya, Niken Yulia Sari, dan Budiono. Pengertian sabun. Sabun adalah garam natrium dan kalium dari asam lemak hewani. Sabun yang digunakan sebagai pembersih dapat berwujud padat, cair, dan lunak. Saya Layinatul Mahmudah, NIM 419020. Sabun dibedakan atas dua jenis, yaitu sabun padat atau batangan dan sabun cair. Sabun padat dapat dibedakan atas sabun opakwe, translukan, dan sabun transparan. Perbedaan antara tiga jenis sabun padat ini terletak pada transparansinya, yaitu opakwe memiliki tampilan yang tidak transparan, sabun translukan agak transparan, dan sabun transparan memiliki tampilan sangat transparan. Keragaman sabun sebagai pembersih kulit terlihat tidak saja pada jenis tetapi juga pada warna, wangian, serta manfaat yang ditawarkan. Saya Bagus Pramuditya, NIM 419003. Saya akan menjelaskan fungsi bahan dari pembuatan sabun. Etanol sebagai pelarut pada proses pembuatan sabun. NaOH sebagai bahan penting dalam proses saponifikasi. Gliserin berfungsi sebagai pelembab pada kulit dan membentuk fase gel pada sabun. Sukrosa berfungsi sebagai transparent agent dan humektan dalam formulasi sabun padat transparan. Minyak VCO berfungsi untuk menghasilkan dan melembabkan kulit. Minyak zaitun sebagai mempenetrasi kulit secara lebih baik dari minyak cair lainnya. Asam stearat berfungsi untuk menambah kekerasan pada sabun. Asam sitrat berfungsi sebagai cleaning agent, yaitu senyawa yang dapat mengikat logam Mg dan Fe dan dapat berfungsi sebagai antioksidan. Pewangi yang digunakan adalah pewangi lavender dan pewarna yang digunakan ungu. Selamat pagi Pak Gilang dan Bu Alfi. Di sini saya dan Kak Budi sebagai perwakilan dari kelompok 5. Saya sendiri Niken Yulia Sari, NIM 19026. Saya Budiono 418010. Hari ini kita akan memvideokan cara pembuatan sabun. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada panci. Yang kedua ada mixer, yang ketiga ada serbet, keempat ada cetakan sabun, kelima ada kompor portable. Bahannya di sini menggunakan yang pertama asam stearat, kedua NaOH, ketiga sukrosa, keempat asam sitrat, kelima minyak zaitun, keenam etanol, ketujuh pewangi lavender, ke-8 minyak FSO, ke-9 pewarna ungu, dan yang terakhir gliserin. Masukkan FSO, lalu masukkan minyak zaitun, lalu masukkan asam stearat, lalu aduk homogen, aduk hingga larut sempurna. Selanjutnya kita masukkan NaOH dan kita larutkan dengan aquades. Kemudian aduk homogen. Aduk hingga
aduk homogen, aduk hingga larut sempurna. Sitrat ke dalam panci pertama, aduk, lalu tambahkan sukrosa, aduk homogen. Setelah itu tambahkan gliserin sebanyak 5 ml, aduk homogen, aduk hingga semua larut dengan sempurna. Setelah itu angkat panci dari kompor, lalu kita tambahkan pewarna sedikit saja, lalu aduk homogen, lalu tambahkan dengan pewangi oleum lavender sedikit saja, aduk homogen hingga semua tercampur dengan sempurna. Lalu masukkan etanol ke dalam larutan. Setelah itu kita aduk lagi hingga homogen. Selanjutnya kita masukkan semua bahan ke dalam cetakan hingga semua cetakan terpenuhi dengan rata. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam cetakan dengan rata dan penuh hingga padat, kita diamkan hingga kurang lebih selama 2-3 hari, lalu kita tutup. Nama saya Maulina Ismiatun Kasana, NIM 419021. Pada praktikum kali ini, kelompok kami membuat sabun padat. Sabun padat dapat dipengaruhi oleh suhu, waktu, pengadukan, dan larutan basa. Larutan basa yang kita gunakan adalah larutan NaOH. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa sabun yang baik menurut SNI memiliki kadar air maksimal 15% dan memiliki pH 8-9. Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.